Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'du. Bismillah, saya mohon perkenalkan diri. Saya Ade Ahmad Syahbudin, mahasiswa STAI Siliwangi Bandung, Prodi PAI semester 1 kelas B1. Untuk memenuhi tugas PT saya, di sini saya akan menjelaskan mengutip sedikit tentang landasan pendidikan. Nah, apa sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan itu adalah suatu dasar atau ketentuan dalam mengembangkan pendidikan. Dasar-dasar ini juga dijadikan sebagai patokan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan yang terkait ke dalam kebijakan aspek pendidikan. Di antaranya yang pertama ada landasan religius. Nah, landasan religius ini adalah landasan yang berdasarkan kepada keyakinan manusia. Hal ini sesuai dengan dasar negara, bahwasanya agama menjadi dasar dalam setiap tindak negara. Nah, begitu juga dengan pendidikan yang harus berdasar kepada religius. Penerapan religius ini bisa kita lihat dengan diantara dengan menerapkan mata pelajaran agama di setiap jenjang pendidikan. Nah, begitu juga dengan materi-materi pembelajaran itu pada dasarnya harus diintegrasikan dengan konten-konten dari religius. Jadi setiap hal yang dibahas dalam mata pelajaran dilandasi oleh landasan agama. Berikutnya ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah landasan yang mendasari kurikulum. Berdasarkan tahap dari pendidik atau pengambil kebijakan, landasan filosofis ini menjadi dasar dalam munculnya materi-materi dan munculnya praktik-praktik pendidikan. Nah, pada saat guru memberikan suatu metode ceramah, pada dasarnya itu ada landasan teorinya, tetapi tidak ada landasan filosofisnya. Misalnya, landasan filosofisnya itu lebih cenderung kepada empirisme, yang beranggapan bahwasanya peserta didik itu belum memiliki dasar pengetahuan yang cukup, sehingga perlu disudutkan suatu materi dengan landasan seperti itu. Nah, maka dari itu dipilihlah teori pembelajaran yang sifatnya expositoring, yaitu yang mengekspor materi dari pendidik kepada kepada peserta didik, sehingga pembelajaran tersebut terlihat seorang guru memberikan suatu ceramah. Berikutnya ada landasan historis. Nah, landasan historis ini perlu menjadi pertimbangan, bahwasanya dengan sejarah kita bisa belajar. Nah, misalnya di Indonesia pendidikan itu dibagikan menjadi pendidikan pasca kemerdekaan, pendidikan prakemerdekaan, dan pendidikan formal. Nah, setiap tahapan itu memiliki pendidikan yang berbeda. Pada saat kolonial, pendidikan itu lebih disudutkan kepada menciptakan lapangan pekerjaan siap pakai oleh para penjajah. Tetapi beda lagi ketika kemerdekaan sudah dicapai, dari yang tadinya menciptakan lapangan pekerjaan siap pakai berubah menjadi bagaimana caranya supaya individu-individu di negeri ini bisa berkontribusi untuk menjaga kemerdekaan atau untuk mempertahankan kemerdekaan. Berikutnya ada landasan sosiologis. Landasan ini berkaitan bahwasanya manusia itu pada dasarnya makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, meskipun dia memiliki banyak hal dalam hidupnya, tetapi mustahil dia tidak akan membutuhkan orang lain di dalam hidupnya. Dengan begitu, landasan sosiologis ini sangat penting, gitu. Menjadi penting bagaimana aktivitas-aktivitas dalam pendidikan itu mempersiapkan peserta didik
atau individu-individu tertentu untuk hidup bermasyarakat. Karena pada dasarnya setiap peserta didik pada setelah menempuh jenjang pendidikan, maka mereka akan terjun ke dalam dunia permasyarakatan. Berikutnya ada landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini terkait dengan individu-individu tertentu yang memiliki motivasi bagaimana keterkaitannya dan bakatnya dari setiap pendidikan. Pasti berdasarkan kepada landasan psikologis. Karena yang kita ngembangkan itu adalah potensi dari individu-individu siswa. Nah, karena yang kita kembangkan adalah potensi daripada individu, daripada manusia, potensi manusia, maka kita perlu mengetahui bagaimana kejiwaannya dan bagaimana pembelajarannya. Berikutnya ada landasan budaya. Nah, landasan budaya ini menjadi dasar dalam pendidikan karena budaya itu memiliki nilai-nilai yang perlu kita lestarikan. Kenapa budaya menjadi landasan dalam pendidikan? Nah, karena budaya itu dibentuk oleh manusia. Nah, meskipun sudah ada budaya, maka akan muncul budaya-budaya baru sesuai kebutuhan manusia. Berikutnya ada landasan hukum atau yang disebut dengan landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini terkait dalam pelaturan perundang-undangan, bahwasanya pendidikan itu harus perlu dilandasi oleh kebijakan-kebijakan. Nah, landasan yuridis Indonesia itu dimulai daripada Undang-Undang Dasar 45, kemudian Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Siktiknas nomor 20 tahun 2003. Contohnya, di dalam Undang-Undang Dasar 45 nomor 20 tahun 2003